informasi bahwa itu hoax, tetap saja dicari hoax yang lain. Nah, kalau kita pernah ingat tuh pesannya Profesor Dr. Habibie, jadi kamu bisa mengalahkan 30 orang pintar dengan satu fakta. Tapi kamu tidak bisa mengalahkan ya satu orang bodoh dengan 30 fakta. Jadi intinya adalah bagaimana orang-orang alim itu kalau sudah ada fakta tentunya mereka bisa mengetahui dan juga memahami dan akhirnya tentunya memberikan informasi yang betul gitu ya. Tapi kalau sebaliknya ya jadi zaman jahiliyah kita semua. Jadi artinya hatinya sudah tertutup, bahasa Inggrisnya di cover gitu ya. Di cover artinya bisa jadi menjadi suatu definisi kafir tertutup gitu ya. Naudzubillah min dzalik gitu. Jadi saya berharap dari mahasiswa di akademisi tentunya itu tadi. Jadi kalau adanya dengan fakta, dengan sumber data primer tentunya bisa langsung memahami, kalau bisa berdiskusi, dan ajaran agama mengajarkan untuk bertabayun terlebih dahulu terhadap sesuatu berita kabar yang diterima. Sehingga alhamdulillah terima kasih Pak Dr. Irfan, pagi ini kami diberi kesempatan untuk memberikan hal-hal yang terkait dengan dana haji dan apa itu BPKH, karena BPKH ini masih lembaga baru ya, si tahun keempat sekarang, jadi memang butuh sosialisasi, edukasi dan sebagainya, dan juga tentunya literasi. Nah ini yang selalu kita bangun namanya sosialisasi, edukasi dan literasi di masyarakat. Kami sosialisasi gencar 2 tahun terakhir 2018-2019, masuk ke 2020 kena pandemi, apalagi 2001 sekarang. Jadi keterbatasan 2 tahun ini memang menjadi kendala juga. Kami sadar, maklum bahwa informasi belum tersebar luas begitu. Sehingga kesempatan pagi ini kami akan berikan beberapa informasi yang valid dan juga sosialisasi edukasi termasuk literasinya. Izin share materi. Sudah terlihat, Bapak sekalian? Sudah Pak, sudah. Ya. Mohon di full screen Pak. Baik. Sudah full screen? Oh, sudah ya? Sudah Pak. Ya, baik. Jadi judulnya memang menggiurkan ini, seputar polemik dana haji. Jadi dengan begini orang jadi tertarik gitu. Kalau cuma sosialisasi dana haji atau keuangan haji mungkin bagus juga nih Pak Irfan nih. Jadi polemik. Jadi kita ingin namanya polemik itu definisinya kan kurang lebih ada dua pendapat gitu. Nah kalau kita bahas ujung-ujungnya yang satu hoax, yang satu fakta kan gitu. Nah polemik inilah yang di masyarakat, apalagi di medsos ini yang mungkin dalam kesempatan pagi ini kita akan luruskan gitu. Nah ini mungkin ta'aruf dulu, ta'aruf di Al-Fakir yang saat ini diberi amanah untuk menjadi salah satu anggota Badan Pengelola Keuangan Haji. Mungkin lanjut. Nah, saya mulai dari sini dulu karena judulnya polemik gitu ya, polemik. Saya mulai dari sini dulu nih. Ini ada yang beredar nih terkait dengan diam-diam pemerintah gunakan dana haji tanpa sepengetahuan jamaah. Luar biasa nih. Astagfirullahaladzim. Padahal gitu ya, padahal saat jamaah menyetorkan setoran awalnya untuk mendapatkan porsi, mereka sudah menandatangani dan mengisi akad wakalah. Jadi di undang-undangnya menyebutkan sebelum menyetorkan itu jamaah mengisi dan menandatangani.
Jadi ya nggak mungkin tanpa sepengetahuan jamaah karena mereka sudah menandatangani akad wakalah. Kemudian yang kiri bawah itu Saudi tolak jamaah haji karena belum bayar biaya akomodasi calon jamaah. Astagfirullahaladzim. Padahal itu 3 bulan sebelum keberangkatan itu saudara harus lunas semuanya. Kalau tidak lunas itu yang namanya visa haji tidak bakal keluar. Dan juga kita tidak punya, malah justru kita memiliki piutang ke Saudi, yaitu berupa jaminan setiap kepala itu 50 Saudi Rial. Jadi kali saja 200.000 jamaah, berapa itu. Jadi tidak benar kalau ada hutang di sana. Kalau ada hutang ya jamaah tidak bisa berangkat karena visanya tidak akan keluar. Dan kita malah justru punya piutang di sana. Dan piutang akan dikembalikan lagi setelah jamaah haji atau penyelenggaraan haji tersebut selesai. Nah, kemudian ada lagi nih, terkuak ternyata jamaah haji Indonesia ditolak bukan karena COVID di kanan nih. Nah, juga tidak benar, bahkan yang turunan dari yang kanan atas ini ada hoax lagi, Malaysia mendapatkan tambahan kuota berangkat. Yang ternyata berita tersebut adalah berita bulan Mei, di situ disampaikan bahwasanya bila mana haji atau COVID-nya selesai dan haji atau porsi haji dibuka oleh pemerintah Saudi, maka sesuai dengan proporsional Malaysia akan memberangkatkan 10.000, kurang lebih demikian. Bahkan ada juga berita di India negara yang beragama Hindu pun memberangkatkan jamaah haji. Astagfirullahaladzim. Padahal di situ beritanya adalah terkait bila mana itu dibuka kuotanya, maka sesuai proporsional gitu kan. Misalkan Indonesia 200.000 proporsional berapa persen. Itu India juga menyampaikan begitu, proporsional akan berangkat 5.000 bila mana dibuka dengan protokol COVID. Tapi yang dibaca judulnya dulu tuh, India negara Hindu pun memberangkatkan. Gimana nih negara yang mayoritas Islam? Waduh, ini memang yang namanya juga hoax ya. Kemudian yang terkait juga dengan infrastruktur, itu juga demikian. BPKH tidak menginvestasikan secara langsung di infrastruktur. Bahwa itu ada di SBSN, ya karena SBSN itu ukurannya adalah kaitannya dengan bentuk instrumen investasi yang paling aman. Kalau kita lihat di dunia keuangan perbankan, aman itu apa sih? Kalau di perbankan, ATMR-nya 0, aktiva tertimbang menurut risiko. Itu 0, risikonya yang paling kecil, itu di SBSN. Sehingga atas dasar hoax-hoax tersebut, maka kita ingin hal-hal tersebut diluruskan. Nah, ini pengumuman terakhir nih. Pengumuman terakhir dari Kementerian Haji bahwa total tahun ini adalah 60.000 jamaah yang akan berhaji. Itu untuk penduduk dan untuk artinya untuk penduduk Saudi sendiri atau untuk para residen, artinya untuk warga negara lain yang saat ini ada di Saudi. Itu total jumlahnya 60.000. Kalau tahun lalu hanya kurang lebih 10.000. Naik memang 6 kali lipat, 60.000, tapi hanya untuk residen dan juga para mukimin dan juga ekspatriat yang ada di sana. Ini pengumuman resmi. Sehingga dari sini tentunya akan artinya berita-berita hoax yang sekarang bahwa India dapat, Malaysia dapat, sudah tertolak dengan berita resmi dari Kementerian Arab Saudi ini. Dan belum kita bicara ke hal-hal yang terkait dana haji, ini terakhir sebelum ditutup pada saat 2020 karena pandemi. 2019 ini komposisinya seperti ini. Jadi 35 juta ini, 35 juta
Sebentar saya ini spotlight. Oke. Rp35 juta ini biaya yang disetor rata-rata per jamaah. Jadi rata-ratanya 35.200.000 sekian. Karena dari Aceh sampai Indonesia Timur itu bervariasi. Aceh tentunya karena secara jarak lebih dekat tentunya di bawah 35 juta. Demikian juga di Indonesia Timur akan di atas 35 juta. Sehingga jamaah rata-rata menyetor 35 juta. Kemudian ini yang disetor jamaah. Kemudian total biayanya sendiri di kanan bawah ini rata-rata 70 juta biaya penyelenggaraannya. Sehingga harus kekurangannya sebesar 34,9 juta ini ditutup oleh BPKH dari hasil optimalisasi dana haji melalui penempatan dan investasi. Jadi kurang lebih 50%, jadi 50-50. Jadi kalau secara persentase detailnya yang disetor 50,23%, sedangkan dari dana optimalisasi yang ditutup BPKH itu 49,77%. Nah itu pun ya jamaah pada saat mau berangkat, itu setiap jamaah di embarkasi itu dibagi 1.500 real. Kanan bawah ini. Jadi kalau dirupiahkan kurang lebih ya 5-6 juta lah tergantung kursnya gitu ya. Itu per jamaah. Sehingga net jamaah haji kalau dihitung net per jamaah itu 29.500.000 sekian. Ini net yang dibayarkan. Nah, itu sama dengan biaya penerbangan. Jadi jamaah haji itu hanya membayar biaya penerbangan ya untuk living cost, kemudian untuk makan, catering, untuk biaya hidup, untuk hotel itu ditutup dari dana optimalisasi yang hasil pengembangan keuangan haji. Nah, inilah struktur terkait dari pembiayaan pemberangkatan ibadah haji. Nah, kita berharap sesuai dengan tujuan BPKH itu dibentuk, di sana ada rasionalitas dan efisiensi. Nah, apakah biaya jamaah 35 juta ini rasional? Nah, kalau kita bandingkan dengan umroh misalkan, umroh peak season, umroh pada saat bulan Ramadan, itu nggak mungkin 35 juta, paling murah itu, bahkan menjelang nuzulul Quran itu, menjelang 17 Ramadan, lebih mahal lagi. Itu bisa sampai 50-60 juta. Itu hanya 9 hari. Sedangkan haji itu 40 hari. 40 hari. Hanya 35 juta. Apakah itu rasional? Nah, kalau kita bicara rasional, bicara juga tentang istitoah gitu ya. Istitoah. Dengan biaya 70 ini, jamaah hanya berangkat membayar 35 juta. Nah, ini perlu kita rasionalkan. Termasuk biaya penyelenggaraan juga perlu kita efisiensikan. Sehingga nanti akan ketemu. Apakah haji bisa dengan biaya 30-40 juta? Bisa. Bisa 60 juta? Bisa. Nah, cuman bagaimana pelayanan penyelenggaraannya itu menjadi kata kunci juga. Karena BPKH dibentuk tujuannya adalah pertama meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Jadi kualitasnya harus selalu meningkat. Nah, saat ini Kementerian Agama selalu membuat survei pada saat setelah perjalanan atau setelah ritual haji selesai. Mereka survei dan survei ini selalu meningkat. Nah, tentu selalu meningkat karena di situ ada unsur-unsur yang terkait dengan biaya juga meningkat terus.
Contohnya yang terkait dengan biaya meningkat tentunya makan. Makan itu sekarang untuk 40 hari itu sudah disediakan 50 kali makan. Yang dulu hanya kurang lebih 20, 30 dan sebagainya. Sekarang sudah makan itu sudah diberikan sampai 50 kali. Biayanya 3 tahun terakhir tidak naik gitu ya. Termasuk juga hotel. Hotel ini sekarang sudah di bintang 3. Jadi hotelnya sudah cukup nyaman. Termasuk ada yang namanya bis selawat. Bis selawat itu bis yang keliling untuk menjemput para jamaah menuju ke Masjidil Haram. Itu 24 jam. Sehingga jamaah yang kebetulan mendapatkan hotel yang agak jauh, mereka tinggal di depan, keluar depan hotel, tinggal dia ngapalin nih di sholawatnya nomor 34. Nah, itu sampai ke Saudi pada sampai Masjidil Haram. Saat di Masjidil Haram mau pulang juga demikian, nyari bis yang nomor 34, nanti akan sampai di hotel. Nah, bis sholawat ini 24 jam. Nah, sehingga itu salah satu peningkatan layanan-layanan. Sehingga layanan sudah demikian bagus gitu ya, cuman biayanya 3 tahun belakangan ini tidak naik. Nah, idealnya memang harus disesuaikan seperti di jalan tol. Di jalan tol juga demikian, undang-undangnya secara otomatis itu sudah setiap sekian tahun meningkat sekian persen gitu. Mestinya kita menuju ke sana, menuju ke rasionalitas. Karena bagaimana juga haji itu antrian rata-rata 20 tahun itu bisa direncanakan. Bisa direncanakan. Insya Allah pada saat berangkat, insya Allah sudah lunas dan itu masuk dalam kategori sudah mampu. Nah, perencanaan haji inilah menjadi suatu kata kunci. Kita kerjasama dengan BPS PPA, Bank Penerima Setoran Ibadah Haji, biaya penyelenggaraan ibadah haji di bank-bank. Sekarang ada 30 bank untuk membantu para jamaahnya untuk merencanakan ibadah hajinya. Baik, mungkin lanjut. Nah, ini saya ingin ajak mahasiswa untuk ini dulu nih. Ini pemanasan, jadi biar terbuat ini biar otaknya panas dulu lah gitu. Nanti yang ringan-ringan di belakang saja. Inilah kaitannya dengan ruang lingkup pengelolaan keuangan haji. Di sana ada penerimaan, ya. Di sana ada penerimaan. Penerimaan itu bisa jadi dari setoran awal jamaah, kemudian dari nilai manfaat, kemudian dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji. Maksudnya pada saat jamaah haji selesai, kemudian dari Kemenak nih ada efisien nih. Misalkan biaya tahun ini 15 triliun, ternyata hanya 14,5. Nah, efisiensi menjadi poin atau komponen dari penerimaan keuangan haji. Kemudian misalkan ada orang yang infak atau lembaga infak, wakaf dan sebagainya. Ini juga bagian dari penerimaan haji, termasuk di sana ada dana abadi umat dan juga nilai manfaat hasil dari pengembangan keuangan haji. Nilai manfaat ini di bawah ini, pengembangan keuangan haji melalui di bank, penempatan dan investasi. Penempatan di bank, giro, tabungan deposito dan sebagainya, dan investasi ini menghasilkan nilai manfaat, ini menjadi komponen dari penerimaan. Kemudian keuangan haji meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan satunya. Nah, ini di pengeluaran, ini ditujukan untuk kas penyelenggara ibadah haji atau di Kemenak. Jadi pada saat penyelenggaraan itu pengeluaran keuangan haji ke sana, kemudian untuk kemaslahatan umat, ini sumbernya dari penerimaan DAU untuk kemaslahatan umat. Kemudian komponen pengeluaran keuangan haji juga ada di sana pengembalian batal haji. Contohnya yang membatalkan haji. Nah, yang membatalkan haji ini ada beberapa hal, misalkan memang yang bersangkutan ini benar-benar sudah tidak mampu lagi gitu, membutuhkan cash tersebut untuk biaya hidupnya, misalkan begitu, itu dibatalkan.
atau mereka memang sudah tidak mampu secara fisik, sudah sakit dan sebagainya, itu bisa dibatalkan. Atau memang sudah meninggal, gitu ya, memang itu harus dibatalkan. Ini salah satu komponen daripada pengeluaran keuangan haji. Kemudian untuk kas haji. Nah, kas haji ini untuk kaitannya dengan pengeluaran di bidang operasional untuk penempatan di bank kiri ini dan juga untuk investasi. Jadi komponen pengeluaran kas haji dua, yaitu untuk keperluan investasi dan juga untuk penempatan ada di bank. Kemudian hal-hal yang terkait dengan untuk membayar setoran awal haji khusus ke PIHK. Ini setoran awal haji khusus PIHK. PIHK itu penyelenggara ibadah haji khusus. Jadi yang dikelola oleh BPKH itu setoran awal tidak hanya jamaah haji reguler yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, tapi juga ada setoran awal haji khusus. Nah, itu penyelenggaranya adalah oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Ini biasanya oleh travel. Sehingga pada saat musim haji, kalau untuk penyelenggaraan haji reguler oleh Kementerian Agama, kita bayarkan ke Satker penyelenggara ibadah haji di Kementerian Agama. Untuk haji khusus kita bayarkan ke PIHK. Ini komponen pengeluaran. Nah, satu hal lagi ada yang disebut virtual account jamaah. Tadi di depan saya jelaskan bahwasanya nilai manfaat yang dihasilkan oleh pengeluaran keuangan haji melalui penempatan dan investasi, nilai manfaatnya itu untuk menutup kekurangan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan juga yang berangkat itu, dan juga untuk jamaah haji tunggu. Jadi jamaah haji tunggu pun amanat undang-undang BPKH wajib memberikan nilai manfaat untuk jamaah haji tunggu yang berupa virtual account. Jadi nanti dijelaskan di sana, nanti di belakang ada, kita berikan contoh. Setiap tahun jamaah haji tunggu itu akan diberikan nilai besaran tertentu yang diputuskan oleh DPR untuk kepada jamaah haji tunggu. Nah, filosofinya apa? Filosofinya adalah selama antrian 20 tahun rata-rata, atau bahkan ada yang lebih, itu nanti pada saat berangkat, itu filosofinya ya, sudah tidak membayar lagi pelunasannya. Misalkan sekarang setoran awal 25 juta, antrian 20 tahun. Nah, setiap tahun akan mendapatkan tuh nilai virtual account dari nilai manfaat. Nah, kita harapkan di tahun ke-20 misalkan biayanya masih tetap 35 juta, tapi rasanya nggak mungkin ya. Itu sudah tertutup semua dari virtual account selama 20 tahun, sehingga nanti pada saat pelunasan ya tinggal berangkat. Atau syukur-syukur, misalkan biayanya di tahun ke-20 itu tetap 35 juta, sedangkan virtual account-nya mendapatkan 15 juta. Jadi setoran awal 25 juta, virtual account-nya 15 juta, total 40 juta. Sedang biayanya misalkan hanya 35. Jamaah mendapatkan kelebihan virtual account sebesar 5 juta. Nah, itu menjadi kelebihan, sehingga pada saat nanti berangkat malah jamaah mendapatkan total 5 juta tadi. Nah, filosofinya demikian, sehingga jamaah dipupuk setiap tahunnya dari nilai manfaat yang haji tunggu ini diberikan nilai manfaat yang disalurkan di virtual account. Adik mahasiswa yang saya banggakan, nah ini kalau kita bicara masalah saldo dana haji. BPKH dibentuk berdasarkan Undang-Undang 34 tahun 2014, tapi operasionalnya baru tahun 2017 sesuai dengan Kepres 110. Dan dananya pun baru diserahkan ke BPKH dari Kemenak itu awal 2018. Itu kurang lebih 99 triliun. Nah, akhir 2018 dana terkumpul adalah 112 triliun.
Kemudian setiap tahun meningkat. Tahun 2019 ini menjadi 124 triliun. Nah, ini kalau komposisinya ada di sini. Komposisi awal di tahun 2018 itu penempatan di bank itu masih cukup tinggi, 58%, sedangkan investasinya 42%. Nah, sesuai dengan amanat undang-undang, komposisi ini diatur sampai dengan tahun ketiga itu setinggi-tingginya 50%. Jadi kalau kita hitung tahun pertama 2018, 19, 20, Maret atau 2021 Desember itu setinggi-tingginya 50%. Nah, setelah itu setinggi-tingginya setelah tahun ketiga itu setinggi-tingginya 30%. Kenapa apa? Filosofinya. Karena kalau di bank itu kita tahu sekarang 7 days repo atau BI rate lah gitu gampangnya, dan itu menjadi acuan daripada bank-bank untuk memberikan bagi hasil ekuivalennya ya. Misalkan ekuivalen bank-bank sekarang tabungan deposito itu di angka 4% dan sebagainya. Sehingga filosofi kenapa investasi harus lebih besar, karena di penempatan itu memang relatif kecil, apalagi sekarang tren suku bunga 7 days repo dan juga acuannya selalu menurun. Sehingga kita atau manajemen atau amanat undang-undang mengamanatkan porsi di investasi nantinya akan menjadi 70%. Di penempatan setinggi-tingginya di bank itu dengan produk tabungan, giro, deposito itu hanya setinggi-tingginya 30%. Sehingga memang sesuai dengan tujuan BPKH, meningkatkan kualitas penyelenggaraan meningkat, tentunya biayanya meningkat, nilai manfaatnya meningkat. Yang nilai manfaat berasal dari penempatan dan investasi, ya penempatan ya segitu-gitu saja di bank. Nah, investasi yang ini yang diharapkan akan memacu daripada peningkatan nilai manfaat. Kemudian di tahun 2019, ini komposisinya di penempatan sudah mulai menurun. Demikian juga di tahun 2020 dan juga tahun 2021. Nah, di posisi Maret ini, total dana kelolaan sudah mencapai 150 triliun. Kemudian beberapa hal yang terkait dengan standar-standar operasional. Ini kan apa yang disebut ISO dan sebagainya. Nah, BPKH juga sudah mendapatkan sertifikasi ISO yang terkait dengan penempatan, yang terkait juga dengan proses di investasinya. Karena apa? Tugas utama BPKH terkait dengan pengembangan keuangan haji melalui penempatan dan investasi. Nah, dengan adanya sertifikasi ISO, tentunya proses mekanisme yang ada di penempatan dan investasi itu sudah mengikuti standar internasional operasional, termasuk kaitannya dengan pengawasan atau pemeriksaan. Karena BPKH ini adalah lembaga non-kementerian yang diatur undang-undang, maka BPKH diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dan 2 tahun terakhir ini laporan hasil pemeriksaannya sudah menunjukkan atau istilahnya kita memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. Jadi tidak benar kalau misalkan yang sekarang beredar usut dana haji oleh BPK. Lah, kita sudah diaudit BPK, terus cuma diusut apanya lagi. Nah, kadang-kadang maaf, beliau ini kurang tabayun gitu ya, atau memang mendapatkan informasi yang salah, sehingga kita juga tidak menyalahkan mereka, beliau itu mengeluarkan statement seperti itu. Namun setelah kita kasih penjelasan, alhamdulillah bisa mafhum adanya. Kemudian kaitannya dengan whistleblowing system. Jadi BPK sudah memiliki sistem whistleblowing system, sehingga kalau ada hal-hal yang tidak berkenan bisa masuk ke wps.bpkh.go.id.
Nah, ini semua dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan haji. Karena sesuai azasnya, sesuai dengan amanat undang-undang, BPK harus dikelola secara syariah, kemudian aman, transparan, akuntabel, nilai manfaat, dan nilaba. Asas-asas itulah yang diamanatkan undang-undang. Nah, untuk memenuhi asas-asas itu, tentunya ada hal-hal lembaga-lembaga yang terkait untuk melakukan standarisasi, melakukan pemeriksaan, termasuk di sana BPK, terus lembaga atau lembaga ISO yang mengeluarkan standar terkait dengan operasional dan juga mekanisme, termasuk juga di sana ISO yang terkait dengan bagaimana kita memproses sebuah transaksi. Ada di mahasiswa yang saya banggakan. Nah, ini hal-hal yang kaitannya dengan nilai manfaat. Nilai manfaat hasil daripada pengembangan keuangan haji melalui penempatan dan investasi. Porsi penempatan ada di perbankan. Di perbankan kita sekarang ada 30 mitra perbankan, BPS, BPH, Bank Penerima Setoran, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kemarin ada 32 ya, karena yang 3 merger jadi 30. Kemudian kita juga investasi ke SBSN, surat berharga syariah negara. Nah, ini saat ini instrumen yang paling aman. Instrumen yang paling aman di SBSN. Kalau kita bicara terkait dengan rating, terkait dengan bagaimana kalau di perbankan itu risiko tertimbang menurut risiko, itu yang paling aman tentunya di SBSN. Di sana risikonya nol, sehingga tidak, kalau di perbankan tidak melakukan pencadangan. Nah, BPKH ini lembaganya nirlaba dan juga kaitannya dengan dana publik. Pengelola yang mengelola dana haji tidak boleh rugi dananya. Ini agak sedikit susah nih, yang namanya investasi itu kan pasti ada unsur ruginya di sana. Sehingga hal-hal yang terkait itu tidak bisa BPKH melakukan investasi yang merugi. Apalagi instrumen yang ada di BPKH tidak memiliki modal. Karena struktur atau bentuk organisasi atau bentuk badan di BPKH adalah nirlaba. Nah, yang saat ini yang digunakan adalah secara akuntansi, gitu ya, PSAK-nya menggunakan PSAK organisasi nirlaba. Jadi di sana ada pemasukan dan pengeluaran, jadi tidak ada laba dan rugi, tidak ada laba rugi, hanya ada apa yang disebut surplus dan negatif. Sehingga kalau dikaitkan dengan PSK tersebut, ya tidak boleh negatif operasional, laporan operasionalnya BPKH, sehingga harus positif. Nah, kalau harus positif dan tidak rugi, ya salah satu-satunya ya di SBSN, karena ATMR-nya aktiva tertimbang menurut risikonya nol. Sehingga mungkin ke depan BPKH memang harus memiliki modal, sehingga bisa melakukan investasi yang risk appetite-nya menuju ke middle agak tinggi gitu. Sekarang risk appetite-nya low to moderate. Risk appetite adalah risiko yang bisa ditoleransi, bisa ditolerir oleh sebuah badan atau BPKH. BPKH memberikan kebijakan risk appetite-nya risk appetite low to moderate, paling tinggi moderate. Di luar itu kita belum berani karena BPKH belum memiliki komponen modal untuk melakukan pencadangan manakala terjadi hal-hal sesuatu yang terjadi di investasi. Termasuk investasi ke luar negeri, ini kita kerjasama dengan IDB. Nah, kalau kita lihat dari hasil pengembangan melalui penempatan di bank, investasi, ini nilai manfaatnya terus meningkat ya. Mulai tahun 2018 nilai manfaat 5,7 triliun. Kemudian di tahun 2019 itu menjadi 7,3 triliun
Nah, tahun 2020 ini sedikit meningkatnya sedikit karena kondisi pandemi di sana. Jadi kurang lebih 7,4 triliun. Nah, kita harapkan di tahun 2021 ini, maaf, ini target kita meningkat menjadi 8 triliun. Doanya dapat tercapai. Ini kenapa menjadi lebih tinggi? Karena alhamdulillah mulai tahun ini sebenarnya efektifnya mulai November, BPKH mendapatkan pembebasan pajak. Karena apa? Karena dana-dana jamaah yang ada di deposito dan di investasi kemarin itu dikenakan pajak. Kalau di bank kurang lebih 20%. Di investasi ya range antara 15 sampai 20 bahkan 10% ada. Alhamdulillah kita dapat pengecualian pajak, jadi tidak dikenakan pajak karena ini dananya dana umat. Karena BPJS pun sebenarnya tidak kena pajak, tapi nggak tahu awal-awal kemarin kita masih kena pajak. Kita tiap tahun tuh bayar pajak kurang lebih 1,5 triliun. Sehingga tahun ini kita targetnya agak sedikit meningkat, sehingga kalau misalkan sama pun dengan tahun kemarin ditambah dari hasil pengecualian pajak, insya Allah mencapai 8 triliun. Nah, 8 triliun itulah tadi kami sampaikan, itu untuk yang terkait dengan nilai manfaatnya untuk menutup kekurangan penyelenggaraan ibadah haji, kemudian untuk memberikan nilai manfaat kepada jamaah tunggu virtual account dan juga untuk operasional. Nah, ini yang tadi disampaikan, nilai manfaat itu untuk operasional karena ini maksimum 5%, kemudian untuk virtual account, dan juga untuk menutup atau subsidi haji. Termasuk kalau di AU-nya untuk kemaslahatan. Virtual account meningkat terus, mulai dari tahun pertama, tahun 18.700 miliar, 1 triliun meningkat 2 triliun. Ini maknanya apa? Kita harapkan jamaah haji tunggu ini nilai manfaatnya yang dibagikan kepada virtual account jamaah haji tunggu akan selalu meningkat, sehingga pada saat pelunasan kita harapkan ini nantinya bayar pelunasannya mengecil atau bahkan tidak membayar biaya pelunasan atau bahkan justru akan mendapat kelebihan atau sisa lebih dari jumlah yang disetorkan untuk pelunasannya. Nah, ini alhamdulillah juga BPKH sudah memberikan atau mendapatkan ini yang kanan ini yang terkait dengan tadi pengecualian pajak ya. Pajak dikecualikan tabungan, giro, deposit on call, sertifikat, ini yang mendapat pengecualian. Kemudian sebelah kiri ini adalah alhamdulillah fatwa baru dari Majelis Ulama Indonesia tentang haji. Jadi pendaftaran haji sejak usia dini. Sesuai dengan ketentuan Kemenak itu mendaftar minimal di usia 12 tahun. 12 tahun dengan adanya fatwa ini tentunya nanti insya Allah Kemenak akan merubah pendaftarannya apakah mulai dari 0 tahun atau di tengah-tengah mulai dari 6 tahun ini mendaftarnya, tapi berangkatnya tetap berusia 18 tahun karena antrian cukup panjang sehingga kalaupun mendaftar di usia 6 tahun tambah 20 tahun berangkatnya juga sudah di usia 26 tahun. Kemudian terkait dengan masker saat ihram, kemudian fatwa yang terkait dengan setoran awal haji dengan hutang. Ini bahasanya bahasa pedas banget nih. Kalau dulu di SN MUI tahun 2002 itu dibungkus talangan haji itu melalui fatwa DSN yang bunyinya untuk kepengurusan perjalanan haji. Di sana ada talangan, tapi di sini fatwanya lebih telak lagi. Jadi diperbolehkan dengan hutang atau pembiayaan. Jadi hukumnya boleh mubah. Ini kaitannya dengan bagaimana agar jamaah bisa merencanakan perjalanan hajinya.
Kalau mendaftar di usia 50 atau saat pensiun, ya tentunya berangkatnya di usia 70. Nah, kita tahu secara sunatullahnya sudah fisiknya sudah tidak mampu. Sehingga dengan adanya perencanaan ini, insya Allah bisa direncanakan dalam waktu 5 tahun, teman-teman di BPS membuat produk seperti ini, sehingga pada saat berangkat, misalkan mahasiswa ingin merencanakan haji, bisa misalkan minta tambahan biaya kuliahnya, bulanannya minta tambahan nih 500.000, 700.000. Untuk apa? Bilang ke bapak ibunya, oh ini saya untuk mendaftar haji, merencanakan sehingga nanti di tahun kelima saya sudah mendapatkan porsi. Insya Allah orang tuanya pasti wah senang sekali. Tapi kalau menambah minta tambahan biaya untuk apa itu? Untuk nge-game, untuk beli sepeda, saya kira orang tua juga wah prioritas dulu lah sekolahnya. Tapi kalau misalkan insya Allah minta tambahan kiriman bulanan untuk daftar haji, merencanakan haji, mungkin malah dikasih langsung saja, tidak usah diangsur, langsung setoran awal 25. Nah ini untuk mempermudah para milenial generasi muda untuk mendaftar karena antrian cukup panjang. Kemudian termasuk juga fatwa terkait dengan kewajiban daftar haji bagi yang mampu. Nah ini biasanya para ekspatriat dan juga ada juga maksudnya beberapa eksekutif gitu ya. Beberapa eksekutif mereka lupa saking getolnya bekerja baru ingat usia 40-50 baru ingat belum mendaftar. Nah, ini tentunya kalau dia menggunakan reguler antrian 20 tahun secara fisik tidak mampu, maka ini kita sebut nanti akan menggunakan fasilitas haji khusus. Sehingga mereka haji khusus itu antrian cuma 5 tahun, sehingga bagi haji yang mampu, bagi mereka yang sudah mampu tidak mendaftar itu hukumnya haram. Ini salah satu beberapa fatwa MUI untuk kaitannya dengan dana haji. Nah ini kalau kita lihat kaitannya dengan pembatalan, Mbak Yekti waktunya masih banyak ya? Masih, Pak. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat kaitannya dengan pembatalan ini ada istilahnya macam-macam nih, lunas batal dan sebagainya. Ini kalau kita lihat sebenarnya relatif sangat kecil gitu ya. Relatif sangat kecil. Hanya 200-an jamaah. Hanya 200. Apalagi kemarin ada berita hoax lagi tuh. Dia memberikan hoax di beberapa daerah sudah melakukan pembatalan. Di share di Lampung, di Aceh, bla 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 bla. Kalau kita buka beritanya tersebut ternyata bukan yang terkait dengan pembatalan karena isu kemarin, tidak. Mereka membatalkan yang kaitannya dengan setoran lunasnya. Mereka membatalkan karena memang sudah sakit, tidak mampu lagi berangkat. Mereka membatalkan karena kaitannya dengan sudah meninggal yang bersangkutan. Sehingga memang kadang-kadang maaf masyarakat ini hanya membaca judulnya yang bombastis, telah dilakukan pembatalan haji, telah melakukan rame-rame melakukan pembatalan, disebutkan di Lampung, bla bla bla, tapi isinya sebenarnya tidak demikian. Nah kalau kita lihat per tahun ini kurang lebih kecil sekali persentasenya. Di tahun 2020 hanya 285, ini yang batal lunas. Jadi batal lunas itu mereka sudah melunasin, tapi membatalkan ya karena meninggal, karena tadi sakit sudah tidak mampu, mereka sudah lunas, sudah melakukan setoran lunas. Karena kalau sudah batal lunas itu sebenarnya mereka sudah jadwal untuk berangkat tahun ini, tapi mereka tidak bisa, tidak mampu karena sakit, karena memang sudah tidak mampu, karena meninggal, atau maaf karena kafir, murtad, gitu. Ada gitu kan murtad. Nah itu persentasenya sangat kecil. Demikian juga kaitannya dengan total pembatalan yang lain juga. Nah, ini terkait dengan distribusi nilai manfaat virtual account. Ini totalnya tahun 2018 777 miliar,
tahun 2019 itu 1,8 triliun, nah tahun ini kita bagikan 2 triliun. Sehingga total yang sudah kita bagi untuk jamaah haji tunggu itu 3,8 triliun. Nah ini rinciannya seperti itu. Nah, kemudian, nah ini gambarannya terhadap setiap jamaah rinciannya. Ini bisa diambil dari VA di atas ini, alamat website va.bpkh.go.id. Nanti di situ akan keluar informasi yang terkait nomor porsi dan tanggal lahir. Nanti akan keluar seperti ini. Ini saya tutupi sengaja, tapi ini data real ya, data real. Mereka mendaftar di 2011, setoran awal 25 juta. Nah ini nilai manfaat yang dibagikan nih. 2019 ada 2 kali, 2020, 2021. Nah, kalau biayanya itu kurang lebih 35 juta, ini sudah terkumpul kurang lebih 33 juta. Sehingga jamaah, ini kalau kita jumlahkan, kalau misalkan tidak ada, asumsi tidak ada virtual account, jumlah yang distorkan adalah kurang lebih 33 juta. Sehingga jamaah setoran lunasnya hanya tinggal 6 juta. Nah, ini kita harapkan nanti di tahun ke-20, kalau jamaah hajinya ngantri 20, ini akan nilai setoran lunasnya akan semakin mengecil dari tahun ke tahun. Bahkan malah plus gitu ya. Malah plus, nanti jamaah akan mendapatkan. Kalau ini kan pada saat dia berangkat, ini satu contoh 2011, ini nanti yang mereka harus melakukan pelunasan. Ini salah satu gambaran yang nanti akan ada di virtual account jamaah. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan frequent ask question yang ada di masyarakat. Ini kita kumpulkan dari beberapa hal yang terkait yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Nah, ini mungkin nanti ada mahasiswa juga bisa memberikan penjelasan. Yang pertama adalah apakah dana haji yang dikelola cukup liquid untuk memberangkatkan. Nah, ukurannya adalah sesuai dengan undang-undang itu, ukurannya adalah BPKH wajib menyediakan 2 kali biaya penyelenggaraan ibadah haji. Biaya kali per musim itu kurang lebih 14 triliun. Kalau sekarang dana yang ada di BPS BPIH itu 50 triliun, berarti rasionya 3,8, sehingga BPKH bisa memberangkatkan 3 kali. Kalau itu normal ya, kalau itu normal 200.000 jamaah, biaya 14 triliun itu bisa menyelenggarakan 3 kali atau 3 tahun lebih gitu ya. Kalau itu ada kaitannya dengan sekarang pandemi, kan kurang dari situ, tentunya lebih kecil lagi. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Kemudian setelah ini ada lagi pertanyaan. Nah, sekali tarik 14 triliun, apakah banknya tidak kolaps tuh? Ya tidak, itu kan dibagi 30 bank. Dan setiap bank itu sudah merencanakan setiap tahun. Misalkan bank A, tahun ini yang berangkat, yang harus lunas, yang harus berangkat, kurang lebih 30.000. Banknya sudah menghitung itu. Karena 3 bulan sebelumnya itu sudah disiapkan treasury mereka, sehingga mereka mengejar lagi, uangnya akan kolaps kalau sekali tarik 14 triliun. Ya tidak, mereka sudah merencanakan, dan itu untuk 30 bank, dan sesuai proporsional tentunya, dan itu rutin setiap tahun dilakukan. Nah, sehingga kalau yang namanya orangnya ingin husnuzon saja, ya sudahlah, berita ini dijawab, dibelokkan lagi, dijawab, dibelokkan lagi, sehingga dana cukup untuk memberangkatkan haji. Bahkan 3 kali pemberangkatan cukup. Sedangkan amanat undang-undang 2 kali, kita malah lebih, sehingga lebih dari cukup untuk biaya penyelenggaraan haji. Apakah banknya akan kolaps ditarik 14 triliun? Tidak, karena itu terbagi di 30 BPS BPIH, bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Mereka proporsional. 10.000 yang berangkat, mereka hitung 10.000. Yang 35 juta diambil dari rekening jamaah, 35 juta kali proporsional.
Kalau misalkan totalnya 35 juta kali 200.000, 7 triliun. Yang sisanya diambil dari nilai manfaat yang ada di bank-bank tersebut. Sehingga proporsional sesuai keberangkatan jamaah. Nah, ini yang terkait dengan apakah pembatalan karena alasan keuangan. Tidak ada alasan keuangan. Jadi saya jelaskan, alasannya adalah kaitannya dengan pemerintah, Kementerian Agama ingin melindungi jamaahnya. Karena sesuai dengan Undang-Undang 8, Undang-Undang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, tugas pemerintah adalah melindungi, melayani. Nah, diantaranya adalah konsep melindungi tersebut untuk membatalkan, kalau bahasanya keputusan Menteri Agamanya adalah pembatalan keberangkatan jemaah haji. Jadi kita capture keputusan Menteri Agamanya, sehingga itu merupakan tugas daripada Kementerian Agama selaku penyelenggara ibadah haji untuk memberikan perlindungan. Apalagi kemarin sampai dengan kurang lebih 1 bulan belum ada putusan apa-apa terkait dengan kuota. Bahkan harusnya itu 3 bulan sebelumnya, 4 bulan sebelumnya itu sudah harus ada kontrak hotel, kontrak catering, kontrak penerbangan. Nah, ini 1 bulan sebelumnya belum ada putusan apa yang mau dikontrak, orang kuotanya aja belum mendapatkan. Apalagi Indonesia ada 33 provinsi, embarkasi ada 13. Nah, kalau misalkan perencanaannya itu sudah dilakukan dan juga belum ada keputusan yang terkait dengan kontrak-kontrak, apalagi juga pesawatnya juga belum mendapatkan izin terbang, nah bagaimana ceritanya bisa memberangkatkan. Nah, akhirnya Kementerian Agama memutuskan untuk membatalkan. Nah, terjadilah tadi polemik tadi ya, sesuai dengan judulnya, polemik. Terjadilah penyebaran hoax ada di mana-mana. Yang sebenarnya ternyata pun pemerintah Saudi hanya memperkenalkan para ekspatriat dan mukimin yang melakukan perjalanan ibadah. Kaitannya dengan keamanan haji, keamanan dana haji. Nah, dana haji yang ada di bank-bank itu dijamin oleh LPS. Sesuai ketentuan, LPS itu menjamin setinggi-tingginya 2 miliar. Padahal setoran awal jamaah itu hanya 25 juta. Sehingga secara kostos mastis juga itu sudah dijamin keamanannya, sehingga kepastian berangkatnya juga dijamin. Karena tersedia di sana tidak hanya 2 kali, 3,8 kali biaya penyelenggaraan. Kemudian lanjut, ini kaitannya dengan beberapa hal kaitannya dengan apakah dana sudah diaudit, apakah itu untuk infrastruktur dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal juga sudah kita jawab kaitannya dengan ya. Mohon maaf Pak, waktunya 5 menit lagi. Ya, ini kita sudah jawab juga hal-hal yang terkait dengan apakah dana BPK, dana haji harus diaudit BPK, padahal memang sudah diaudit, gitu kan. Kemudian kaitannya dengan beberapa hal yang daftar tunggu dan sebagainya itu mendapatkan keuntungan, memang mendapatkan keuntungan, daftar tunggu itu mendapatkan tadi yang kami sampaikan yang disebut virtual account, mereka mendapatkan nilai manfaat juga, tidak hanya untuk jamaah haji yang berangkat. Kemudian kaitannya ini agak ini juga nih terkait dengan suku pengaman dana di instrumen sukuk. Ini sudah ada fatwanya. Nah, ini yang kemarin waktu itu dipotong-potong. Waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku waktu itu di DSN memberikan pernyataan bahwa telah memberikan persetujuan tentang fatwa tentang dana haji untuk sukuk gitu ya, untuk sukuk. Itu fatwanya ke sana, tapi dipotong-potong di format-format sebagian lupa menjadi seolah-olah di situ dinarasikan dana haji untuk infrastruktur. Memang Pak Yai bilangnya sudah disetujuin, padahal setujunya itu untuk kaitannya dengan
fatwa untuk dana haji dikembangkan di suku. Nah, ini hal-hal yang tadi yang sering ditanyakan oleh jamaah. Jadi katanya virtual account, maaf, bentar. Nah, ini katanya dengan virtual account tadi sudah kita sampaikan. Apakah mendapatkan nilai manfaat? Mendapatkan nilai manfaat tadi 1,7 nih. Sudah dikredit dan juga bisa dicek. Kemudian ada juga hoax yang terkait dengan tidak punya wewenang untuk mengembangkan, menginvestasikan. Tidak punya perintah dari jamaah. Padahal di sana ada surat wakalah. Jadi setiap jamaah akan menyetorkan setoran awal itu harus menandatangani dan mengisi akad wakalah. Ada izin dari para jamaah. Ini hal-hal yang sering ditanyakan oleh jamaah dan juga oleh masyarakat luas. Nah, jadi saya kira itu adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu dosen sekalian, hal-hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan haji dan juga kaitannya dengan dana haji, kaitannya juga dengan menepis isu-isu hoax yang mudah-mudahan bermanfaat dan juga kita harapkan adik-adik mahasiswa bisa meneruskan berita-berita dari sumber utamanya, kata Pak Irfan tadi, sehingga ini valid dan bisa disebarkan di masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar sudah menjawab beberapa ya. Ada beberapa pertanyaan dan hoax yang saat ini beredar di masyarakat. Oke, kepada forum, jika ada pertanyaan atau kegalauan terkait dana haji, silakan disampaikan langsung nih, first hand kata Pak Irfan. Nah, ini ada pertanyaan dari Gary, Pak, namanya. Ya, terima kasih atas penyampaian materi yang memberikan insight baru terkait dana haji. Izin bertanya, tahun ini pemerintah membatalkan penyelenggaraan haji karena COVID-19. Otomatis dana haji yang ada saat ini tidak keluar untuk penyelenggaraan haji. Pertanyaannya, kemanakah dana haji tersebut dialokasikan saat pandemi? Apakah benar ada rencana dana haji akan dialokasikan untuk membantu penanganan COVID? Lalu bagaimana keamanan dana haji tersebut? Karena dana haji ini berkaitan dengan umat dan juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar tidak keluar stigma negatif nantinya. Ya. Satu-satu apa gimana? Satu-satu aja ya. Ya, biar lebih ini. Baik, makasih Saudara Gary ya. Ya, tadi dana haji karena tidak ada pandemi ya tetap ada di bank dan juga sebagian di investasi di sana ya. Di bank kaitannya dengan tadi apakah aman di bank, ya jelas aman. Tadi kan disampaikan bahwa di bank itu dijamin. Nah, di investasi pun kami memilih diinvestasi ke instrumen-instrumen yang aman. Ukurannya aman apa? Risikonya paling kecil. Kalau di bank ada namanya ATMR, aktiva tertimbang menurut risiko. Risikonya nol apa nih? SBSN di sana. Kemudian kaitannya dengan membantu penanganan COVID. Ya, tapi bukan dana haji. Jadi BPKH itu kan mengelola dana haji, dana yang setoran awal, setoran jamaah untuk berangkat haji, dan dana abadi umat. Jadi dana abadi umat itu dulu dana sisa efisiensi dulu, kurang lebih nilainya 3,5 triliun. Nah, itu namanya DAU. Nah, itu juga dikelola oleh BPKH, itu peruntukannya untuk kemaslahatan umat. Nah, dana yang untuk kaitannya dengan membantu penanganan COVID itu bukan dari dana setoran awal, tapi dari hasil nilai manfaat dana abadi umat yang ditujukan untuk membantu tadi penanganan COVID, membantu beberapa di daerah, termasuk membantu untuk para bencana itu bukan dari dana haji. Wah, itu nggak boleh. Dana haji itu dikembangkan untuk diamanahkan atau dikerjasamakan atau diwakalahkan untuk hal-hal yang terkait dengan pengembangannya melalui penempatan dan investasi. Kalau ditaruh untuk hal-hal yang sosial, ya habis nanti tidak sesuai dengan amanat undang-undang.
ada memang itu alokasinya dari lain, bukan dari dana setoran awal jamaah, tapi dana dari nilai manfaat dana abadi umat, yang itu namanya dana abadi, ya itu harus tetap nilainya segitu. Nah, hasil kembangannya, nilai manfaatnya itu yang digunakan untuk hal-hal sosial, termasuk untuk penanganan COVID tersebut. Itu ya, jadi tidak ada dana jamaah untuk membantu penanganan COVID. Itu yang ada adalah nilai manfaat hasil daripada dana. Kemudian yang lain? Itu yang lain mau tanya langsung katanya. Yang penanya langsung saja. Ini Kepada yang meta dulu kali ya, itu yang sudah tertulis. Meta dulu Pak. Baik. Bagaimana terkait hoax, banyaknya hoax dana haji, bagaimana strategi BPKH atau Pak Iskandar untuk memberikan pemahaman terkait dana haji, Pak? Oke. Dan meningkatkan kepercayaan. Ya, jadi pertama BPK ini relatif baru ya, sehingga beberapa terkait sosialisasi memang sedikit kurang. Tadi sampaikan baru kita 2002 tahun untuk efektif sosialisasi keliling daerah tahun 2020-2021 pandemi, jadi enggak. Jadi biasanya kami keliling daerah bersama juga dengan anggota DPR pada saat mereka reses. Kita ada sosialisasi yang terkait dana haji itu apa, BPK itu apa, kita memberikan itu. Kemudian terhadap berita hoax, biasanya kita langsung kirimkan ke Kominfo. Dan Kominfo mereka bisa melacak nih berita ini hoax atau tidak. Nah, setelah nanti dilacak sama Kominfo, mereka memiliki peralatan tentunya, dan juga yang berwenang untuk itu, mereka nanti akan memberikan cap ya, semacam cap ini disinformasi, ini berita hoax. Nah, itulah yang kita sebarkan di masyarakat. Kita sebarkan di grup-grup yang memberikan berita hoax tersebut. Karena kalau misalkan ibarat memadamkan kebakaran, kami tidak mungkin memadamkan sendiri. Kami apalagi terhadap orang-orang yang agak sinis gitu ya. Pasti ente sendiri yang ngomong. Kami menggunakan pihak lain, termasuk oleh tokoh-tokoh masyarakat, termasuk para ustadz, para anggota DPR untuk mengcounter berita-berita tersebut. Sehingga strateginya adalah tentunya melalui pihak lain, karena kalau kami sendiri yang mengcounter tentu pasti akan ya ente sendiri yang ngomong, ente sendiri yang membantah. Jadi yang lebih resmi melalui Kominfo kami sampaikan bahwa berita itu seperti apa, mereka akan retest, dan ternyata berita hoax, mereka akan cap itu berita hoax. Termasuk para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga di akademisi kami, termasuk di majelis ini. Terima kasih Pak Irfan, kami bisa diberi kesempatan untuk memberikan informasi yang dari sumber primernya begitu ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya yang raise hand ada Ahmad Amrullah, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ekti. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Iskandar atas materi yang sudah disampaikan. Cukup membuka insight bagi kami semua. Kemudian yang ingin saya tanyakan atau yang ingin saya utarakan adalah saya melihat beberapa artikel bahwasanya dana haji akan dikelola di sektor real, baik di investasi luar negeri, baik di perhotelan, kemudian di transportasi baik udara maupun seperti transportasi lokal di Arab Saudi, kemudian bisa juga di catering maupun di rumah sakit seperti itu ya, seperti yang saya baca juga di Malaysia, mereka sudah melakukan hal ini sudah dari lama. Kemudian saya juga berdasarkan pendapat dari Bapak Adi Warman Karim bahwasanya investasi di bidang ini bisa membawa keuntungan lebih seperti itu Pak. Karena di sisi lain selain kita mendapatkan privilege bahwa apa yang kita investasikan bisa digunakan untuk akomodasi haji, juga bisa mendapatkan keuntungan ketika bukan musim haji, tapi aset-aset kita tetap berjalan, baik itu disewakan maupun dijalankan sebagai usaha pada umumnya. Nah, saya juga baca bahwasanya hal ini sudah cukup banyak dibahas oleh BPKH. Nah,
Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana progresnya bahwa investasi ini akan menjadi lebih menguntungkan atau memiliki nilai manfaat yang lebih besar, dan bagaimana proyeksinya? Apakah kita punya target tersendiri untuk menyaingi LTHM milik Malaysia? Karena di Malaysia sendiri itu yang saya baca, mereka membayar dana haji itu hanya separuhnya bagi jamaah, seperti itu, Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Yang terakhir dulu ya. Tabung haji itu sudah berusia di atas 50 tahun. Mereka lahir itu tahun 62. Nah, asetnya kurang lebih sekarang itu 78 billion atau miliar ringgit Malaysia, itu kurang lebih hampir 300 triliun. Nah, BPK baru 4 tahun 150 triliun, separuhnya. Insya Allah bisa mengejar lebih cepat gitu ya, karena penduduknya lebih banyak gitu. Nah, kalau kita lihat mereka berjalan selama 50 tahun, mereka juga sudah berinvestasi di berbagai pihak gitu ya, di berbagai hal juga. Termasuk di sana ada di kebun sawit, perhotelan dan sebagainya. Termasuk juga mereka memiliki persewaan jangka panjang di Saudi. Jadi di Saudi tabung haji itu belum memiliki juga, mereka sewa jangka panjang bertahun-tahun, karena yang boleh memiliki di Saudi itu hanya terkait dengan keluarga kerajaan dan sebagainya, dan orang-orang Saudi, orang-orang tertentu gitu ya, sehingga mereka sewa jangka panjang. Sehingga kalau kita lihat di sana ada tabung haji di hotel-hotel yang mereka jangka panjang udah sewanya. Nah, bagaimana dengan BPKH? Tentunya kita juga akan menuju ke sana. Tadi perangkat-perangkat investasi sekarang sedang kita siapkan, apalagi investasi di luar negeri gitu ya. Di dalam negeri pun manakala itu juga harus kita lihat terkait dengan tingkat risikonya. Karena kalau kita lihat tadi, kalau tingkat risikonya penempatan investasi tentunya lebih berisiko. Karena berisiko tentunya akan menghasilkan hasil yang lebih tinggi. Gitu ya. No risk, no gain gitu ya. Jadi gainnya lebih tinggi, tentunya risikonya akan lebih tinggi. Sehingga dengan demikian tadi kami sampaikan beberapa kendala yang ada di BPKH, diantaranya adalah sebuah lembaga keuangan atau lembaga investasi, kami tidak memiliki modal, sehingga kami tidak bisa memberikan mencadangan terkait dengan aktiva-aktiva produktif yang berisiko. Namun demikian tentunya mulai sekarang juga sudah kita mulai penjajakan. Artinya ekosistem perhajian di sana ada perumahan, perhotelan, penerbangan, kemudian catering kami sudah mulai jajaki, termasuk kerjasama dengan ISDP itu dengan kaitannya dengan bagaimana ISDP yang lembaga wakafnya itu untuk berinvestasi ke kaitannya dengan perhotelan. Ini sudah kita jajaki, namun qadarullah 2 tahun terakhir ini kita tidak ada kaitannya dengan pemberangkatan. Namun demikian kita sudah ke sana. Investasi yang lain tentunya kami juga berinvestasi di suku korporasi di samping di suku SBSN, surat berharga syariah negara. Nah, hal-hal yang tersebut termasuk juga kami berinvestasi lainnya di perbankan, yang termasuk juga di perbankan itu ada 2 sisi, ada di penempatan dan juga investasi. Nah, di penempatan di produk biro tabungan deposito, di investasi kami melakukan joint financing. Ada sebuah proyek di perbankan, kami ikut di sana. Sehingga kaitannya dengan investasi memang kita arahkan, kita prioritaskan ke ekosistem perhajian. Dan tidak menutup kemungkinan juga ke depan seperti kebutuhan daripada haji itu sendiri. Masuk kalau kita ke sana coba, ada yang sudah umroh misalkan, atau mungkin juga sudah pernah pergi ke sana, coba kita lihat ini apa istilahnya, topi haji, sajadah dan sebagainya, itu made in mana tuh? Made in China gitu. Misalkan kalau topi haji yang rajutan itu sebenarnya di Tasik juga udah bisa bikin, cuman nilai ekonomisnya, keekonomiannya tidak bisa mengejar nilai ekonomisnya yang di Cina. Di Cina topi haji 5 rial bisa 3. Karena mereka sudah fabrikasi mesin, sehari bisa produksi ratusan ribu. Gitu ya. Kalau di Tasik sana maaf dirajut manual ya nggak bisa kompetitif. Nah itu salah satu yang ke depan kita pikirkan. Masuk kita jamaah haji kita 200.000, pasarnya buang duitnya produk lain. Itu yang
tentunya kita juga akan pikirkan juga, kita berinvestasi di hal-hal dengan ekosistem haji, baik itu langsung dan tidak langsung. Mohon doanya bisa segera terwujud gitu ya investasi-investasi ini. Kemarin kita sudah jajakin mau sewa, yang di sana ternyata hajinya nggak berangkat gitu ya. Akhirnya belum terlaksana. Kita prioritaskan, utamanya adalah yang terkait dengan investasi, menghasilkan nilai manfaat yang optimal, diutamakan tentunya kaitannya dengan ekosistem perhajian. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi nih, Pak. Dari Noni Rahmiyati. Jika dicek dari virtual account jamaah, nilai manfaat sudah masuk ke virtual account dan jamaah dan calon jamaah melakukan pembatalan keberangkatan. Maka yang dikembalikan apakah setoran awal atau semua bersama dengan nilai manfaat? Ya semua yang sudah terbentuk, yang sudah menjadi nilai manfaat. Misalkan jamaah setoran awal 25 juta, terus tiap tahun mendapatkan, kemudian akumulasinya misalkan menjadi 30 juta misalkan. Ya 30 juta yang dicairkan ke rekening jamaah. Karena itu sudah menjadi hak jamaah. Tidak hanya setoran awal, semua yang sudah, karena itu yang sudah masuk di virtual account jamaah itu sudah menjadi hak jamaah. Sehingga itu bisa diperhitungkan pada saat pelunasan. Kalau itu jumlahnya melebihi daripada biaya penyelenggaraan, tentunya dikembalikan juga lebihnya. Misalkan biayanya 35 juta, setoran awal dan nilai manfaatnya terkumpul 40 juta, yang dikreditkan semuanya 40 juta, yang 35 juta misalkan untuk pelunasan, yang 5 juta alhamdulillah untuk beli real gitu ya. Bisa beli real. Iya. Kemudian ada lagi pertanyaan, Pak, terkait pembatalan haji. Jika ada calon haji yang meninggal dunia dari Iswandi, pengembalian dananya dikembalikan berapa persen? Apakah boleh dana tersebut dilanjutkan oleh keluarga? Ya, yang dikembalikan tidak berapa persen, semuanya yang ada di virtual account tadi. Jadi setoran awal plus nilai manfaat, semuanya yang sudah masuk itu menjadi haknya. Semuanya dikembalikan. Nah, di Kementerian Agama sudah diperbolehkan tuh untuk menggantikan ahli warisnya. Kalau nggak salah anaknya atau ke kanan berapa, ke kiri berapa. Ada tuh di ketentuan Kementerian Agama, sehingga bisa digantikan. Jadi tidak perlu dibatalkan. Ya terserah jamaahnya, kalau misalkan mau dibatalkan boleh. Atau ada yang menggantikan untuk batal hajinya bisa. Jadi mungkin anaknya atau mungkin ke kanan, ke kiri, itu ada ketentuannya di Kementerian Agama. Jadi tidak harus batal, tapi bisa dilanjutkan oleh keluarganya sesuai dengan ketentuannya. Tinggal mengurus administrasinya saja ya, Pak ya? Betul. Iya. Terus ini ada lagi pertanyaan, Pak, dari Izudin. Terkait gerakan daftar haji dini. Langkah apa yang dilakukan oleh BPKH dalam mensosialisasikan gerakan tersebut? Ya, jadi gini, kami memiliki gerakan disebut gerakan Ayo Haji Muda. Sejak tahun 2018. Itu luar biasa itu, gerakan itu. Di tahun pertama 2018, itu pertumbuhannya, pendaftarnya itu baru kurang lebih 14% pertumbuhan pendaftar haji muda. Ya, definisi haji muda itu pendaftar di bawah usia 30 tahun, jadi haji milenial. Tahun kedua 2019 itu luar biasa, pertumbuhan pendaftarnya 43%. Kami keliling Indonesia ke kampus-kampus. Ini ke IPB belum nih Pak Irfan, udah keburu kena COVID kami. Jadi kami ke kampus-kampus. Istilahnya haji muda goes to kampus. Itu luar biasa, azamnya generasi muda untuk mendaftar itu luar biasa. Kami langsung menggandeng bank-banknya. Ini loh, kalau mau merencanakan lewat bank, daftar gitu ya. Jadi gerakan Ayo Haji Muda sudah kami canangkan sejak 2018. Nah, dengan adanya fatwa itu, kami nambah nih gerakan kampanyenya. Tidak hanya Ayo Haji Muda, tapi di usia dini. Jadi untuk anak-anak sekolah di SMA, di SMP, di sekolah-sekolah unggulan gitu ya, namanya Haji Udin, Haji Usia Dini. Bisa merencanakan, menabung dan sebagainya. Termasuk tadi haji eksekutif.
yang mereka sudah usia 50 tahun, tapi baru terpikir, oh iya saya belum haji. Kalau dia mendaftar haji reguler, antrian 20 tahun, usia 70 baru berangkat. Jadi haji eksekutif, mereka menggunakan haji khusus. Misalkan haji khusus antrian hanya 5 tahun, usia 55 sudah berangkat. Jadi kampanye sekarang menjadi 3 nih sekarang, haji udin, haji muda sendiri, haji khusus. Yang ternyata para milenial ini azamnya luar biasa untuk berangkat haji. Bahkan kemarin kami juga sempat menginisiasi untuk mas kawin haji, mahar haji. Jadi mahar haji kami juga sosialisasikan. Jadi dengan tagline Kupinang engkau dengan porsi haji. Nah ini sudah mulai menggelinding. Jadi mungkin para milenial sudah Kupinang engkau dengan seperangkat alat sholat sudah tidak laku lagi. Kalau Kupinang engkau dengan porsi haji, luar biasa. Ini tinggal bisa direncanakan, tinggal datang ke bank-bank. Saya mau merencanakan haji 5 tahun. Nah, diangsurlah 500.000, 750.000, sampailah itu 20. Tapi sudah dapat porsi dulu untuk sebagai mahar nih. Wah, saya nggak ada fotonya ya. Ada tuh salah satu di Banten, di sana ada Kupinang engkau dengan porsi haji, sehingga pada saat akad itu ini maharnya memang porsi haji, setoran awal. Nah, ini karena di kalangan milenial ini luar biasa, karena bagaimana juga haji ini adalah ibadah wajib gitu ya, mereka merasa ini kewajiban dan ternyata baru tahu antriannya panjang sehingga perencanaan menjadi suatu kata kunci. Demikian. Iya Pak, masih berkaitan dengan porsi haji tadi. Kalau ada gerakan gerakan haji muda nih. Ini banyak juga nih, saya ada kawan, saya juga sudah mendaftar. Alhamdulillah udah mendaftar. Tapi ternyata porsinya sampai 25 tahun ke atas. Berarti nanti ketika berhaji udah usia berapa? Udah usia 50 ke atas, Pak. Apakah ada bagaimana caranya agar kita itu niat berhaji muda, nanti nyampe sana juga hasilnya hajinya juga saat masih sehat, masih kuat, masih muda gitu, Pak. Ya, jadi memang antrian ini menjadi kendala juga karena memang jumlah kuota ini dibatasi. Namun Saudi memiliki visi Saudi 2030. Kalau kita lihat sekarang pembangunannya luar biasa, perluasannya luar biasa. Perluasan luar biasa. Sehingga 2030 itu nanti insya Allah kuotanya akan ditambah 3 atau 4 kali lipat. Sehingga kalau sekarang 250 menjadi 1 juta gitu ya. Sehingga antrian itu akan terserap dengan sendirinya kan gitu. Dengan terserap dengan sendirinya. Kalau misalkan ini tidak ada, mungkin bisa dialihkan ke yang lain gitu. Karena apalagi sekarang haji umroh ini di Saudi sudah diserahkan ke pengurusannya nanti ke Kementerian Pariwisata gitu, bukan Kementerian Haji. Jadi kayak semacam kalau di Indonesia istilahnya wisata religi gitu ya, wisata religi. Bahkan saya mendengar lebih hebat lagi tuh nanti. Semua didaftarkan melalui online, bahkan ada umroh pun bisa 3 hari gitu ya. Mereka daftar, pilih hotelnya mana, pesawatnya mana. Jadi orang-orang yang eksekutif gitu, mereka pengen nge-charge gitu. Kayaknya saya perlu charge nih. Jadi tidak perlu menunggu 9 hari gitu. Karena sekarang fasilitas luar biasa nih dikembangkannya. Mereka 3 hari, malam Jumat berangkat, Jumat bisa Jumatan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, kemudian melakukan ibadah umroh, Sabtu, Ahad pulang lagi. Sehingga layanan di Saudi ini sekarang untuk itu kuotanya akan semakin meningkat. Sehingga kaitannya dengan itu, nanti 2030 memang kuotanya akan menambah 4 kali lipat sehingga penyerapannya bahkan lebih gitu ya, bahkan bisa sampai kuotanya menjadi 3 jutaan sehingga antrian itu nantinya akan terserap. Itu ya, sehingga bagaimana juga kalau kita sudah, karena itu merupakan suatu kewajiban, kalau kita sudah mendaftar, ini mungkin nanti ditambahkan fatwa Ustadz Irfan nih. Hukumnya gimana kalau sudah mendaftar ya sudah tawakal saja gitu. Insya Allah gitu sudah terhitung gitu ya Ustadz.
Sehingga sisanya sudah kita serahkan aja, antri-antri kalau berangkat alhamdulillah, nanti ternyata diajukan ya memang takdirnya begitu. Yang namanya haji itu memang panggilan. Ada juga sudah sampai bandara nih, sudah sampai bandara, sudah perpisahan sekampung ternyata tidak berangkat juga ada. Memang haji itu unik. Mungkin nanti Ustadz Irfan kasih fatwa. Kalau sudah mendaftar ya sudah tawakal saja. Nah intinya kan tadi tuh menutup atau memenuhi kewajiban dengan cara apa? Mendaftar. Saya ingin haji, tapi haji antrian lama tidak mendaftar, usahanya nggak ada. Gitu kan. Kalau sudah mendaftar setoran awal ya sudah, insya Allah kewajiban hajinya sudah sedikit tertanggulangi gitu ya Ustaz Irfan ya. Kalau misalkan ada sesuatu, misalkan berhalangan tetap tidak bisa, insya Allah sudah terhitung jadi haji. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman di sini. Ada yang mau raise hand atau bertanya langsung, silahkan. Saya boleh, Mbak Ekti. Mangga, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Iskandar atas kuliahnya yang mencerahkan ya. Saya mau nanya nih, kan tadi ada alokasi-alokasi dari dana haji, salah satunya itu dana kemaslahatan kan ya. Nah, saya pengen tanya itu, saya pernah juga buka website dana kemaslahatan dan kita bisa mengajukan kan ya, mengajukan proposal, kemudian untuk diseleksi begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu prioritas program apa yang yang diprioritaskan gitu ya, atau program apa yang diutamakan oleh BPKH ini untuk dana kemaslahatan, apakah untuk masjid atau untuk apa gitu. Atau misalkan di sini ada mahasiswa banyak nih, mungkin mahasiswa ingin start social project gitu ya, bisa nggak misalkan mahasiswa kemudian membuat satu forum gitu, kemudian mengajukan ke BPKH, dana kemaslahatan BPKH. Termasuk saya juga di Yayasan Hutan Wakaf Bogor. Saya lagi mengembangkan hutan wakaf, Pak. Alhamdulillah sudah yang kelima, udah sekitar 1 hektar gitu. Dan terus mengelola hutan wakaf ini secara lebih luas dan secara lebih produktif. Nah, kira-kira bagaimana tuh, Pak? Bisa nggak kira-kira? Atau ini pertanyaan tadi, program prioritas apa? Dan apakah bisa tadi mahasiswa ataupun kami nih yang punya yayasan-yayasan ini untuk kemudian juga mengajukan. Maksud saya untuk menanyakan tentang prioritasnya ini barangkali ya kita bisa menyesuaikan ya dengan prioritas program yang memang ditetapkan oleh BPKH. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini panggilannya Pak siapa, Pak? Pak Khalifah apa Pak Fahma? Pak Khalifah. Satu-satunya Khalifah di IPB, Pak. Wah, luar biasa ini. Satu-satunya Khalifah di IPB. Makasih Pak Khalifah. Yeah. Jadi untuk dana kemaslahatan ini memang prioritasnya sudah ditetapkan. Jadi setiap tahun kami sama Kementerian Agama itu menetapkan nih, ini apa nih kira-kira prioritasnya. Misalkan untuk sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana tempat ibadah, kemudian untuk sosial lainnya, kemudian termasuk untuk ekonomi dan juga termasuk kaitannya dengan apalagi sekarang 2 tahun ini banyak terserat di COVID. Jadi setiap tahun kami ada penetapan itu, Pak, penetapan prioritasnya ya. Setiap tahun. Nah, tahun ini memang kebanyakan untuk COVID dan sarana prasarana ibadah, kemudian sarana pendidikan juga, pondok pesantren dan sebagainya. Kemudian sebagian kecil di ekonomi masih kecil. Tapi kebanyakan kayaknya sekarang di sarana ibadah dan juga sarana pendidikan, Pak. Termasuk juga untuk kaitannya dengan penanggulangan COVID ini. Itu Pak Khalifah yang mungkin bisa dilihat di web kami. Kemudian kalau tidak di sana juga ada kontak person, bisa ditanyakan gitu ya. Namun kalau tahun ini itu Pak prioritasnya. Banyakkan sarana pendidikan, sarana ibadah. Sarana ibadah itu bisa juga membangun, merenovasi masjid, merenovasi pondok pesantren, termasuk di sana juga kaitannya dengan sarana
sarana kesehatan juga kami memberikan ambulans gitu ya, ambulans itu kaitannya dengan kesehatan gitu ya. Kemudian kaitannya dengan COVID gitu, memberikan bantuan kaitannya dengan penanggulangan. Itu Pak Khalifah. Ya, Jadi terima kasih. memang dananya kan masih sangat terbatas ini. Dari 3,5 triliun itu alokasinya kan dari hasil nilai manfaat kan baru cuma 188 miliar sampai 200, tapi yang ngantri banyak banget itu. Ya sehingga ada prioritas-prioritas, termasuk diantaranya sebenarnya untuk yang kaitannya dengan haji ya. Cuman haji tidak berangkat, alokasinya di switch ke tempat lain. Itu Pak Khalifah. Bisa langsung dibuka, mungkin langsung ditanyakan saja Pak, di sana ada yang menangani, bisa langsung berkonsultasi begitu mungkin Pak Khalifah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak ini. Ya namanya juga kita usaha ya Pak ya. Mungkin mahasiswa juga punya proyek sosial Ya, tuh. ya. Ya, saya membuka apa namanya insight ya buat mahasiswa yang mungkin punya proyek sosial. Salah satunya bisa mengajukan ke Denpasar Selatan. Walaupun yang Ya, ngantri banyak kan, tetapi kan artinya siapa banyak. tahu ya Ya, rezekinya. artinya kan ini sekarang udah bulan Juni nih, alokasi Desember kayaknya udah penuh. Nggak apa-apa, sekarang direncanakan saja Pak untuk tahun depan gitu ya. Nah, mahasiswa Iya, sekarang alokasinya kayaknya banyak banget. Nggak apa-apa, iya, direncanakan iya. aja, diformalkan, misalkan untuk apa, disesuaikan dengan alokasi prioritas yang ada di kami. Bagus juga tuh untuk kegiatan mahasiswa. Iya, iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Khalifah. Pak, saya ada pertanyaan nih Pak, secara pribadi ya, pertanyaan terkait dengan pengelolaan dana haji. Ini kan baru 4 tahun dibentuk. Sebelumnya udah lama sekali berada di bawah Kementerian Agama. Nah, apa yang membedakan? Apa yang menjadi berubah dana haji sebelum dan sesudah ada dibentuknya BPKH? Ya, ya tentunya pertama pemisahan antara penyelenggaraan dan pengelola keuangan itu menjadi kata kunci yang penting. Jadi sesuai dengan governance-nya memang harus dipisah. Jangan hanya satu badan, kantong kanan, kantong kiri, itu governance-nya tidak sehat gitu ya. Pengelola keuangan dan penyelenggara harus dipisah. Itu pertama, fungsi utamanya yang perlu dipahami. Fungsi kedua yang terkait dengan pembedanya adalah terkait dengan pengembangan keuangan hajinya. Jadi tidak hanya ditaruh di perbankan, harus diinvestasikan. Karena tadi untuk mengejar nilai manfaat tadi yang seoptimal mungkin. Makanya porsi di bank selalu diturunkan. Yang terakhir setinggi-tingginya adalah 30%. Yang di bank itu memang harus dijaga. Karena apa? Karena BPKH itu diberi amanat untuk menyediakan dana likuiditas tadi minimal 2 kali penyelenggaraan. Nah itu yang ditaruh di bank. Yang di bank kan sewaktu-waktu bisa dicairkan. Makanya kalau isu, wah di bank itu nanti bisa ambruk banknya. Enggak, mereka sudah merencanakan. Dan yang paling liquid ada di bank, sehingga itu menjadi jatah atau menjadi cadangan untuk likuiditas. Makanya di bank memang harus dipertahankan. Apalagi di bank ini kan mereka yang sebagai ujung tombak untuk melayani jamaah, dia menerima setoran dan lain-lain. Sehingga dengan demikian pembedanya itu. Kemudian yang ketiga adalah pembedanya, sekarang jamaah haji tunggu juga diberikan nilai manfaat. Gitu ya. Kalau dulu kan hanya semuanya untuk jamaah haji berangkat gitu ya, untuk nilai manfaatnya. Sekarang jamaah haji tunggu juga harus diberikan nilai manfaat, sehingga nilai manfaat harus dikejar seoptimal mungkin melalui penempatan dan investasi. Penempatan dibatasi, investasi seluas-luasnya, tujuannya untuk meningkatkan nilai manfaat sehingga nanti akan balance lama-lama virtual account nilai manfaat untuk jamaah haji tunggu itu akan semakin meningkat, sehingga keistitoahan artinya dari segi layanan, dari segi jamaah haji nabung, istilahnya nabung ya, seperti nyimpen di bank, mereka juga mendapatkan, tidak hanya nyimpen di situ tidak mendapatkan apa. Kurang lebih 3 hal itu Mbak Yekti, terkait dengan bagaimana governance akan lebih baik, kemudian bagaimana
pengembangan itu melalui investasi karena sebuah badan, karena kalau Kementerian Agama tidak bisa melakukan investasi tentunya langsung, karena itu tusinya sudah berbeda. Kemudian yang ketiga terkait dengan amanat tadi, sehingga dengan hasil nilai manfaat yang lebih tinggi tentunya jamaah yang menunggu itu diberikan virtual account nilai manfaatnya minimal 3 itu. Ya, jadi menjadi lebih profesional dalam pengelolaannya ya Pak. Insya Allah. Kalau investasi sendiri pernah rugi nggak Pak? Atau ada penyaluran yang rugi gitu? Terus bagaimana mitigasinya? Investasi di BPK tidak boleh rugi, kena pasal 53 itu. Tanggung renteng rugi. Jadi kan uniknya BPK ini kan, BPK ini adalah organisasi publik nirlaba gitu ya, nirlaba, dan tidak boleh rugi. Dana jamaah rugi, wah bisa. Makanya di pasal 53 itu cukup keras tentang renteng kalau rugi. Sehingga mitigasinya tadi risk appetite kami saat ini, karena BPK itu tidak memiliki modal sehingga kami tidak bisa mencadangkan, maka risk appetite-nya low to moderate. Kami belum bisa moderate to high, apalagi high tidak mungkin. Sehingga mitigasinya ke sana, sehingga ada di bank, ada di investasinya mayoritas masih di surat berharga syariah negara, karena aktiva tertimbang menurut risikonya SBSN ini paling kecil, bahkan 0, sehingga tidak perlu pencadangan kurang lebih. Dan hal-hal yang terkait seperti yang risikonya 0 juga back to back tadi. Misalkan ada sebuah bank ini ya, mereka memiliki pembiayaan ASN kurang lebih jumlahnya 1 triliun gitu. Ini yang terjadi di Bank NDB Syariah. Nah, mereka merefinance ke kami. Jadi dana BPKH direfinance untuk ASN tadi. Itu kan zero risikonya. Mereka back to back seperti back to back. Karena mereka sudah dimitigasi, apalagi ada nanti kalau ada yang default diganti nasabahnya. Nah, salah satunya di sana termasuk hal-hal yang terkait dengan penyaluran untuk pembiayaan perencanaan haji. Ada beberapa bank yang sudah punya, misalkan mereka menjual perencanaan haji, bisa diangsur selama 5 tahun gitu ya. Nah, mereka jualan tuh berapa, 40.000 jamaah misalkan. 40.000 jamaah kurang lebih 1 triliun. Ya, kita gelontorkan ke bank tersebut. Nah, dananya kan balik lagi ke bank tersebut. Itu kan seperti back to back. Jadi risikonya 0. Sehingga kalau jamaahnya itu misalkan default, nggak bisa bayar, tinggal kita cairkan kembali, kita kembalikan. Nah, modelnya model-model seperti itu mekanisme investasinya. Termasuk beberapa hal yang kita lakukan investasi yang kita mitigasikan risikonya menuju ke moderate. Paling tinggi ya, paling tinggi di moderate. Kalau enggak, kita belum bisa lebih tinggi lagi karena kita belum memiliki cadangan dan juga kita belum memiliki modal. Insya Allah kalau nanti ada upaya kita untuk merevisi undang-undang, jadi BPK tidak hanya seperti lembaga yang sosial lainnya gitu ya, tapi ini lembaga investasi, harus ada pencadangan. Demikian. Ini satu-satunya lembaga keuangan yang tidak pernah rugi, karena kalau sampai rugi kena pasal undang-undang. Pasal. Ya, saya jadi tiba-tiba teringat tabung haji. Ya, jadi BPK ini saya kira lembaga terunik di Indonesia. Jadi bentuknya nirlaba, tapi harus dikelola secara korporatif. Sehingga pengurusnya ini tidak mendapatkan dividen, tidak mendapatkan tantim nih, Pak Irfan nih. Jadi hak keuangannya ya sudah, nggak ada tantim, Pak. Padahal dikelola secara korporatif. Semuanya hasilnya untuk jamaah gitu kan, untuk jamaah. Harusnya kalau kayak BPJS itu kan sebenarnya dana umat juga, tapi mereka korporatisnya mendapatkan tantim. Nah, mungkin dari pembentuknya ditujukan memang pengelola BPK memang harus orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah ikhlas semua. Itu ya Pak Irfan ya. Iya Pak. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari teman-teman atau forum, jika ada, silakan. Terakhir.
Karena waktu menunjukkan pukul 10. Apakah ada pertanyaan? Baik, sepertinya sudah cukup mencerahkan dalam mengatasi hoax-hoax yang beredar, Pak. Alhamdulillah, semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh Pak Iskandar hari ini bisa menjadi bekal buat kita dan bermanfaat untuk kita, nambah lagi kepercayaannya untuk bisa, ya nggak usah ragu-ragu lah sama BPKH gitu ya. Insya Allah dana haji aman karena dilindungi sama undang-undang. Begitu. Oke, mungkin ada closing dari Pak Iskandar. Ya, baik. Makasih nih Pak Dr. Irfan Sabubek yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bermajelis kepada teman-teman mahasiswa sehingga insya Allah dapat memberikan sosialisasi edukasi dan literasi tentang apa itu BPKH dan apalagi khususan yang terkait dengan hoax-hoax ini. Kita harapkan kita minta bantuan adik-adik mahasiswa untuk dapat meneruskan ya dan meluruskan, karena tadi apa seperti yang dibilang Profesor Habibie, kamu dapat mengalahkan 30 orang pintar dengan hanya satu hoax, tapi kamu tidak bisa mengalahkan satu orang bodoh dengan 30 fakta gitu ya. Nah itu tentunya mahasiswa ini orang-orang alim gitu ya, tentunya bisa mencerna mana itu hoax dan mana itu yang fakta. Kemudian yang kedua tentunya kami ada hal-hal yang terkait dengan sebuah gerakan yang terkait dengan haji muda, haji rutin dan juga haji eksekutif. Insya Allah nanti kalau ada waktu kami juga ingin sekali terkait dengan haji muda Goes to Campus, ini Pak Irfan, kami ingin sosialisasi, kami mengajak teman-teman di perbankan untuk dapat nanti dibantu merencanakan apa itu haji muda, karena haji itu wajib dan yang namanya istitoah itu bisa direncanakan karena antrian cukup panjang, sehingga dengan demikian para milenials ini dapat merencanakan ibadah hajinya. Bahkan kalau bisa tadi kita gerakan misalkan yang terkait dengan mahar haji, kupinang engkau dengan porsi haji. Nah ini kalau para mahasiswa ini sudah merupakan itu suatu kewajiban haji dan ini merupakan suatu hal yang diwajibkan, kalau begitu bisa berangkat haji bisa langsung suami istri gitu ya. Jadi sudah zaman now sudah tidak zamannya lagi mahar haji dengan seperangkat alat sholat. Itu mah di Tanah Abang juga ada. Kalau dengan kupinang engkau dengan porsi haji, wah itu wah banget, itu terkesan banget itu. Insya Allah dapat semuanya. Jadi saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat ilmunya juga. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagi Pak Iskandar, apakah berkenan untuk memilih pertanyaan terbaik dari teman-teman mahasiswa? Ada 3 porsi yang disediakan. 3 porsi, bukan 3 porsi haji ya. 3 porsi hadiah maksudnya. 3 porsi hadiah. Yang mana tadi ya, sebentar. Dari yang bertanya langsung tadi. Ya, yang langsung boleh itu 1. Kemudian Ahmad Amrullah, ya. Yang kedua kaitannya dengan Gary ya, Gary. Ya, Gary. Kemudian yang ketiga Noni ya. Oke, yang terkait pembatalan ya Pak. Iya. Baik. Oke, untuk Noni, Gary, dan Aam, silahkan menghubungi saya nomornya untuk nanti kemudian dibagi hadiah spesial ya. Oke. Dan juga hadiah dari saya juga, Mbak ya. Ada Pak. Wah. Kejutan nanti ya, saya infokan. Siap Pak. Insya Allah. Wah, kalau dari Bapak saya juga jadi pengen nih Pak nih. Jadi saya ingin memberikan semangat para milenials gitu. Hadiahnya jangan dilihat dari hadiahnya, nilainya ya. Saya akan memberikan Saudi Riyal. Di situ nanti akan diingat ini bahwa nanti dengan lihat mata uang Saudi Riyal tuh
nanti akan ingat haji. Jadi untuk penyemangat saja, nanti kami akan kirim ya Saudi Rialnya, banknotenya ke Mbak Yeti untuk yang para pemenang. Itu Ya, bukan Pak. dari BPKH ya, dari pribadi ya. Nanti Ya. wah ini BPKH sebenarnya enggak. Masya Allah. Bukan dari BPKH. Iya Pak. Memberikan penyemangat para milenials ini bahwa haji itu wajib, haji harus direncanakan, istitoah itu bisa direncanakan karena antrian cukup panjang. Jadi 5 tahun bisa kok, kurang lebih hanya 700.000 angsurannya atau 500.000. Makanya kalau misalkan minta tambahan kiriman ke orang tua, kalau untuk beli sepeda ya pasti entar dulu dah. Tapi kalau misalkan tambahan kiriman orang tua untuk ngangsur haji, malah oke, saya kasih langsung setoran awal. Yakin saya orang tua kalau anak-anaknya begitu, jangankan 500.000, mungkin percepat saja 2 tahun selesai 1 juta saya kasih. Nah, untuk penyemangat itu aja Pak Irfan dan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Iskandar untuk semangatnya dan hadiah yang sudah diluangkan. Mungkin sesi terakhir kita foto bersama sebagai dokumentasi. Di sini insya Allah ada 75 partisipan yang hadir. Galeri view mungkin. Ya. Dan videonya tolong di-on-kan. Ya, silakan videonya di-on-kan. Pak Iskandar. Nah, oke, sudah ada keluar Pak Iskandar ya. Oke. Ada Aam. Silahkan di-on-kan. Hanifah Nurul di sini sesi siapa tadi? Noni ada kalau bisa di-on-kan. Sama Gary ya tadi. Gary on-kan Gary. Oke. Ya, 1 2 masih berubah-ubah. Oke. 1 2 3 untuk halaman pertama. Sebentar. Untuk halaman selanjutnya, halaman kedua. Oke, 1 2 3. Bentar. Kemudian untuk halaman ketiga, terakhir ya, 1 2 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Iskandar atas waktunya, Pak Irfan, kemudian Pak Khalifah, Bu Fitri, Bu Laili, Mbak Kori, dan semua Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Dan tak lupa kawan-kawan di Exshare yang sudah belajar bareng di sini, meluangkan waktunya. Semoga ilmu yang sudah dibagi oleh Pak Iskandar bisa bermanfaat untuk kita dan menyemangati kita ya untuk mendaftar porsi haji. Karena haji adalah rukun Islam yang kelima. Jadi kalau mau nikah tadi diingatnya adalah kupinang kau dengan porsi haji. Ya, kalau insya Allah teman-teman semoga dapat rezeki sehingga bisa memberikan mahar untuk itu. Ya. Mungkin saya tutup sampai sini forumnya. Sekali lagi jazakumullah khairan kasir. Mari kita tutup forum ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas semua salah, kurang dan khilaf. Jazakumullah khairan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Iskandar. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak Iskandar. Bosan-bosan.